Dialah tulang dari tulangku, daging dari... Nah, itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan itu. Bayangkan kalau racun dunia banyak-banyak begini. Wih, memang kita butuh pulang melalui jalan. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah sungguh-sungguh ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami maupun di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami terlalu terbatas, tapi kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus-Mu mampu menolong kami, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati kami, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ajak kita merenungkan ini satu bagian yang lama, ini khotbah yang lama juga, tapi biar kita renungkan kembali. Saya pilih satu ayat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memulai khotbah ini dengan mengatakan, secara kasat mata, secara material, Natal itu enak untuk ditonton, enak untuk dilihat. Kisah Natal diwarnai dengan munculnya itu bintang berekor yang menuntun para majusi. Enak untuk dinonton. Siapa yang jalan malam-malam lihat ada bintang, dia tidak mau lihat bintang yang hebat, yang besar. Enak untuk dinonton. Ada malaikat menyanyi di padang belantara. Kalau kita gambarkan malaikat itu seperti manusia, laki-laki ganteng atau tidak? Ganteng. Perempuan pasti cantik, baju bagus, suara bagus, menyanyi di hutan. Saya yakin orang yang masuk hutan dan lihat itu ketampilan yang begitu enak untuk dinonton. Seperti ketika saudara bersiara dan foto-foto dong masih simpan kok. Masih ada, masih lihat-lihat juga, masih kasih tunjuk orang-orang. Ya enak untuk dinonton. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa Natal itu bukan tontonan. Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Jadi kalau orang merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, dia tidak merayakan Natal. Dia bikin perayaan tontonan, dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer akan lebih hebat membuat perayaan tontonan. Persis seperti saya dan saudara kan pergi ke Israel, berjumpa dengan Kristus di sana atau tidak. Dalam refleksi terakhir ketika kita mau pulang, saya bicara 4 hal. 2 di antaranya saya bilang begini, siara kita berakhir, ibarat sekolah kita setamat. Pakai orang alor rompung kalimat dan bilang, kamu supi jadi, sampai di sana jadi. Pergi ke Israel to input, kita cas di sana, lalu pulang. Kenapa saudara-saudara? Natal bukan sekedar sebuah tuntunan biasa, tetapi sekaligus Natal adalah tantangan bagi kita. Tantangan kita adalah tema kita hari ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya kira ini kisah yang menutup kisah tentang para Majus. Yesus lahir, para Majus pergi singgah di istana Herodes.
Dan Herodes dapat informasi bahwa seorang raja baru lahir. Sebagai seorang politisi yang tidak mau terganggu, dia kasih tahu, nanti ingat, kalau ketemu raja baru itu, kasih tahu saya biar saya pergi menyembah dia. Tetapi setelah diperingatkan supaya jangan lewat itu, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tidak lagi lewat jalan Herodes yang penuh dengan tipu muslihat, rencana jahat, upaya untuk menjatuhkan orang lain. Tidak boleh pulang lagi lewat jalan itu. Persis seperti tadi saya bilang, kamu sudah pergi ke Israel, jadi mau kasih takut apa? Karena supi sana. Kalau pulang masih tipu-tipu juga. Kalau pulang masih maki-maki juga. Kalau pulang masih tidak beres juga. Harus kan berjumpa di sana. Bagian yang kedua yang saya sampaikan di sana berkaitan dengan begini. Yerusalem yang kita pergi ke sana itu Yerusalem lama. Tapi yang dinanti-nantikan adalah Yerusalem baru. Jangan sampai kita berebutan pergi ke Yerusalem lama, tapi tidak berebut ke Yerusalem. Nah itu, foto dong sudah terlanjur beredar baru. Tidak pergi ke Yerusalem baru, ini juga repot ini. Kira-kira begitu. Di bagian awal itu menjadi tantangan kita, saudara-saudara, untuk melihat pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, bukan surga berarti neraka. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Oh itu saya juga pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk ya kalau dia mati di hutan tetap masuk di tacu juga. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Beda sekali dengan ayam. Dalam kisah penciptaan kita temukan bahwa waktu cipta ayam Tuhan cukup berfirman jadi. Waktu cipta babi Tuhan cukup berfirman jadi. Waktu cipta seluruh binatang Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi waktu ingin menciptakan manusia seolah-olah ada hitung-hitungan. Seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai segala macam ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Tidak boleh. Setelah hitung begitu terus Tuhan bilang, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Satu. Tapi manusia diberi 3 kehidupan sekaligus. Satu. Manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari kita pemberat badan hanya 37. Dan sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari pakai celana nomor 27 sepertinya tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3. Satu di sini, satu lagi, satu lagi. Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 3 hari lalu. Dia tumbuh sembarang saja sekarang. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, nona-nona cabut bye-bye, gambar bye-bye, harapannya dia tidak boleh hidup. Dia hidup lagi kok tidak? Kenapa dia hidup? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru itu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk ayam. Termasuk kita sampai di Israel tidak ada sekolah ayam. Bukan saja di Kupang, di Israel tidak ada. Hanya ada sekolah untuk manusia. Ayam itu ada hati. Dia pun nama hati ayam. Tapi ayam tidak pernah cemburu. Kan dia tidak pakai perasaan. Kita pernah cemburu kok tidak? Pernah kok tidak? Yo, karena kita bukan ayam. Kalau ayam dia cemburu. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Jadi ciptaan yang bagus ini punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ. Tambah gambar dan rupa kuku berikan kepadamu. Gambar dan rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, sempurna, mulia itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, diberikan kepada manusia.
Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Jadi ciptaan yang sangat bagus ini, baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepada. Engkau atur sudah. Dunia ini mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat, saya suka ulang-ulang ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia, karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Bahkan apa? Setan-setan pun harus. Nah, pertanyaannya jadi gampang. Kita takut setan atau setan takut kita? Ini mau jawab juga berat ini. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kembali. Kita tahu yang benar yang mana. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Biasanya orang kalau ketakutan itu ambil langkah sembarang. Saya suka omong di mana-mana, saudara. Ini Paulus nasihat jemaat di Efesus bilang, doa orang percaya itu seperti panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat di udara. Tapi ibu-ibu hamil di Kupang jalan malam tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm kau tusuk di sini. Paku lai sisir besi lai gunting lai korek api lai. Wih, ini kepala kau toko bangunan ini. Ini supulang 2 kali dari Israel mas taruh. Kita rusak ini. Itu langkah yang keliru, tidak beriman, tidak tahu, macam-macam lah dipusual di situ. Orang ketakutan mengambil langkah sembah. Kenapa hal itu terjadi? Saudara, jawabannya dosa. Dibaca dosa. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia langkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu bagaimana dengan 3 hal ini kaitan dengan tema kita, dan kita punya refleksi kembali ketika kita pulang dari tanah perjanjian. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bikin masalah. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa hari-hari dia bilang, Hawa, engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Engkau pun daging, itu saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Engkau susah, saya ikut susah. Engkau senang, saya ikut senang. Dialah tulang dari tulangku, daging dari... Nah, itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan itu. Bayangkan kalau racun dunia banyak-banyak begini. Wih, memang kita butuh pulang melalui jalan. Ada orang tua ini yang ke sekolah anak laki-laki, yang perempuan tidak. Bahkan dong pakai kalimat lagi, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama. Bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saya ingat saudara-saudara, ini saya khotbah cepat ini saya takut lambat Saudara-saudara, saya ingat saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun, waktu itu belum nikah. Kalau jemaat lewat, kalau saya sementara cuci pakaian di sumur, dan bilang, pendeta, makanya, saya bilang, makanya apa? Kawin sudah, saya bilang, kamu pu otak itu tidak betul. Dorang kalau ke rumah pelayan, saya sementara sapu pastori, dorang bilang, makanya, saya bilang, makanya apa? Kawin sudah, kamu pu otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami suruh bapak kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya orang, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa coba? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ supaya betul. Saya kira tidak betul. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otak mirip yang rumah kotor di sini, saya kawin biar rumah bersih. Tapi toh kemudian, kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu. Dia melakukan itu atas nama cinta. Kan dia bertanggung jawab di situ. Amin kok? Tepuk tangan dulu. Untuk ibu-ibu ini, supaya ibu-ibu semangat ini. Kita jalan di ibu-ibu dong, kita semangat. Saya itu hari dong kasih susu unta, jadi saya rasa
Ya, senang juga. Ya, itu tapi pertama. Yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Dulu itu Adam dan Hawa itu dorang dua telanjang saja tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun sekarang ini pakai pakaian mahal-mahal semua tapi masalah macam kepun banyak. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Makanya ada banyak kita yang sampai di sana bilang, aduh dong putih-putih. Akhirnya setiap kali yang kulit putih itu berdiri di depan itu yang kulit hitam macam gelisah bagaimana. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di muka, seleher pi bawah gelap lagi. Saudara tambah persoalan. Kas tinggal don di sana dan don pun kulit, don pun hidung kita dan kita punya. Memang don di sana itu putih-putih, betul kok Om James? Iya, putih-putih itu. Tapi kas tinggal dan dia. Kita dan kita punya. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari yang rambut keriting. Jadi warna rambut saya jadi berhala baru. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Sebelum di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu adalah mereka yang rambut keriting sebenarnya, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu mungkin karena lurus ya kita belain tidak terlalu enak lah. Sayang, itu tidak dapat itu dia pun klik itu tidak sayang. Yang keriting itu menarik. Sayang lebih dapat lah, tidak usah terlalu gelisah dengan saudara-saudara. Bahkan di zaman sekarang berat badan saja jadi berhala baru, berat badan saja berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu mesti tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu di kota itu tidak makan malam, dorang hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik baru dong pegang baru bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak. Paham dulu kita pun diri ini siapa sebagai ciptaan. Amin kok. Kan kita menemukan apa yang Tuhan taruh di kita, mengeksplornya untuk memuliakan Allah dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa hal ini serius? Banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur, dong ingin jadi orang barat. Tidak sempat jadi orang Eropa, akhirnya dong jadi Amerasi Barat, Manggarai Barat. Kita bersyukur itu hari Tuhan cipta kita itu dia tidak tanya, Yandi lu mau timur kok Eropa, kan Tuhan tidak tanya. Jadi sudah terima kita pun keadaan ini. Saya kira itu serius. Kenapa? Hari ini kita masih dengar ada orang timur satu bodoh kita bilang dasar timur. Orang timur satu ya salah kami semua kenal. Orang rote satu omong terputar kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dengan ular di hutan bunuh mana? Itu saudara yang ngomong, saya hanya tanya, saya bebas, saya hanya tanya. Kalau siang-siang jam 12 ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu dia sabu. Saudara ini memang melecehkan betul ini. Jadi mestinya yang sebulan dari Israel kau berjumpa dituntun oleh Tuhan, ketemu Tuhan Yesus di sana, pulang dia tidak lagi melecehkan orang lain. Kalau hari ini masih ada orang rote merasa lebih baik dari orang timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Engkau harus pulang ke negerimu melalui. Kalau hari ini masih ada orang rote orang sabu merasa lebih baik dari orang Alor, engkau bermasalah dengan tubuh. Kalau hari ini orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, kita bermasalah. Harus pulang kembali melalui jalan. Jadi memang dorang putih-putih di sana menikah dan dong. Saya tidak tahu dong pernikahan semahal kita pun kok tidak. Kita biar begini-begini masuk kali nikah, nyeri. Jadi bersyukurlah sudah di kita pun negeri. Satu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah ialah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian
para malaikat pertama kali dinyanyikan di padang belantara, itu harus dilihat kaitannya dalam hubungan dengan Kain dan Habel di kisah Kejadian pasal 4. Di padang itu, di mana kakak adik mesti bersayang. Di padang itu, di mana kakak adik berbagi kasih, menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain membunuh adiknya Habel. Nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama harus dinyanyikan di tengah-tengah situasi keluarga yang sudah bermasalah. Kakak sudah tidak kenal adik, adik sudah tidak kenal kakak lagi. Ipar-ipar dong apa lagi. Satu datang pakai gelang gading penuh tangan kanan, yang satu gelang kea penuh tangan kiri. Lama-lama binatang dong mati buang gara-gara kita ini. Nah, nyanyian itu harus dinyanyikan. Di mana perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi begitu. Kenapa ini serius, saudara-saudara? Karena kita sama-sama pergi ke sana. Kita pulang, kasih persaudaraan mestinya sudah lebih baik. Saya lihat teman-teman dong itu kadang foto di satu tempat itu menangis itu, terharu, sedih, ingat istri dia, doa kas dia pu istri, doa kas dia suami, pulang dia pokok dia pu istri lagi. Ini dia bagaimana ini? Jadi mesti dinyanyikan kembali. Orang yang jiwanya bermasalah itu, saudara, orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa, tahu dia kredit, kok cash, itu orang pengurusan. Kenapa kita pusing dengan orang yang jiwanya bermasalah itu selalu tidak aman lihat orang lain punya kesuksesan. Ingat, tiap-tiap orang punya berkat sendiri, tiap-tiap orang punya masalah sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan orang punya berkat sampai kita lupa bahwa kita juga diberkati. Atau kita terlalu sibuk dengan orang lain punya berkat sampai dengan orang lain punya masalah sampai kita lupa kalau kita pun punya masalah. Maka harus perjumpaan antara ini dua ini baik. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang kalau kita ucap dan cara ucap yang beda, dia arti bisa beda. Itu kata itu ialah kata cocok. Coba saya ucap dan cara ucap beda, saudara tangkap di buah. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara bisa tahu artinya. Apa itu? Ya pasti. Klop itu, mantap, serasi. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, saudara bisa tangkap artinya. Pokoknya yang paling terlambat di tim itu hanya don dua saja. Pas don datang kita bilang apa? Cocok. Dong kumpul 2-3 orang hanya untuk omong orang punah masa yang lihat bilang apa? Cocok. Nah, kita bisa. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Orang alor tuh kalau mau omong cocok, dia pukul kaki satu di muka, dia agak tunduk sedikit begini, mata dikasih begini sedikit sini, sebelum dia tanya kita, cocok? Dia cek kita cocok kok tidak? Nah, masing-masing kita tentukanlah. Tapi saya mau kasih tahu begini, dalam kaitan dengan karakter. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan, itu manusiawi sekali. Karakter manusiawi sekali. Orang tidak pernah pergi gereja, tidak pernah pergi Israel, juga sama saja. Om Beni buat baik ke saya buat baik di Om Beni. Manusiawi sekali. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis ada di situ. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, karakter apa itu? Karakter ilahi. Dan karena itu kita menentukan. Kita bisa renungkan. Ketiga terakhir, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan Allah tanya begitu bukan karena Tuhan Allah tidak tahu orang bersembunyi di mana. Tuhan Allah tahu kok tidak? Nah, su tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam itu hari. Kalau Adam sekarang tanya, kamu di mana? Pasti dia bilang, kamu nanya. Wah, itu dia cari hal dengan Tuhan. Gitu. Kamu di mana? Kami di sini, Tuhan. Kenapa kamu di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Saya suruh kamu makan ini buah. Dorang 2 baku 7. Tuhan bilang, mari sih. Mari. Tuhan kasih pakaian untuk dorang. Tuhan kasih makan dan kemudian Tuhan bilang begini, keluarlah dari Taman Firdaus. Pertanyaan kamu di mana? Bukan saja sebuah pertanggungjawaban, tapi dia mengirim pesan, kenapa kamu memutuskan, kamu mau putuskan hubungan dengan saya, kenapa? Ini ada pakaian, ini ada makanan, tapi sekarang keluarlah dari Taman Firdaus.
Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian, tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan tidak terletak pada makanan dan pakaian. Karena itu kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, aku membawa kamu masuk kembali ke dalam Firdaus. Hari ini juga, aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Saya kira itu yang serius. Saya suka bilang, untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, sus-sus, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus, pakaian ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, langsung lupa Tuhan. Langsung lupa Tuhan. Berasa dia yang paling sudah. Nah itu yang jadi masalah. Saudara lihat, tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa dan mengalami kerusakan kemuliaan Allah tidak bisa ditebus dengan ayam. Tidak bisa. Karena ayam hanya punya satu kehidupan saja. Bagaimana dia akan menebus manusia yang punya 3 kehidupan? Karena itu Allah berkenan menjadi manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh di dalam Yesus Kristus, tidak berdosa, dan kepadanya kejahatan dosa kita ditimpakan kepada menjadi baik, menjadi ciptaan yang sempurna kembali. Mestinya saudara-saudara, ini menjadi bagian refleksi kita yang kuat. Kenapa? Setelah saudara-saudara berjalan-jalan bersiara ke Israel, tadi saya bilang dalam bahasa, pergi ke sana tuh input. Outputnya apa? Kan kita akan berhadapan terus dengan kemiskinan, kebodohan, kita berjumpa dengan ketimpangan sosial, kita berjumpa dengan ketidakadilan. Lalu sumbangsi kita baginya itu kira-kira seperti apa? Karena saudara pergi menjadi saksi-saksi. Semoga kita simpan baik-baik kenangan kita di sana dan kita mulai. Saya lihat ada beberapa yang dia foto terlalu banyak sampai dia sulit jelaskan ini dia di mana. Saya baru tanya saya, Pak Pendeta, ini kita di mana? Saya juga tidak tahu, kan saya dari Soe. Kalau tanya saya soal Soe saya pasti tahu. Tapi ini di sana. Tapi minimal saudara-saudara kepada kita diberikan kekuatan lagi, diberikan daya dorong lagi untuk memulai sebuah kehidupan yang lebih baik. Saya berharap betul. Kemudian kesaksian, kan Tuhan butuh saksi saja, atau dia tidak butuh pembela, dia butuh saksi untuk orang yang tidak percaya tuh, woi, dituntun saksi, supaya kita mengatakan sesuatu yang benar waktu pulang dari sana. Tuhan sudah tebus kita, berarti hanya, saya pakai ini saja, hanya satu kata, apa itu? Bersyukur. Kontak Mita, mau berangkat lagi. Ya kira-kira begitu.